beliau lakukan. Selanjutnya yang terhormat Bapak unsur pimpinan yang ada di lingkungan SMA Negeri 1 Dowo, yang terhormat Bapak Ibu guru yang ada di lingkungan SMA Negeri 1 Dowo. Untuk mengawali kegiatan ini, mari kita buka dengan sama-sama membaca Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun rangkaian acara kegiatan implementasi budaya positif Dowo adalah sebagai berikut. Acara pertama adalah pembukaan sebagaimana telah kita lewati bersama tadi. Sekarang kita masuk ke acara yang kedua, yaitu pengantar dari unsur pimpinan. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Effendi Sarjana Sastra, dan kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Salatu wa salamun ala Rasulillah wa ba'd. Yang kami hormati seluruh unsur pimpinan yang ada di semasa Dowo, yang kami hormati Bapak Ibu guru, yang kami hormati Kepala Tata Usaha beserta seluruh jajaran ke bawah yang sempat hadir pada pagi yang berbahagia ini. Pertama-tama, mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini kita bisa hadir dalam rangka mengikuti acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak di semasa Dowo. Selanjutnya, mari kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi sebagai uswatun hasanah, contoh dari kita semua. Bapak Ibu hadirin yang bersama-sama kami hormati, hari ini adalah hari yang luar biasa karena ada calon guru penggerak kita yang akan berbagi praktik baik yang mereka dapatkan di pendidikan guru penggerak kepada kita semuanya tentang budaya positif. Ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena untuk menepis hal yang negatif yang terjadi di semasa Dowo ini perlu ada kerjasama dan ilmu kita bagaimana cara kita menangani siswa ini, karena sebagaimana yang saya tahu pemahaman awal saya tentang budaya positif ini, bagaimana cara kita menangani siswa yang bermasalah, guru yang bermasalah dan lain sebagainya. Ini sangat penting untuk kita ikuti dan kita simak bersama apa menjadi pemaparan mereka nanti. Dan saya harapkan kepada guru semuanya agar fokus dan serius dalam mengikuti acara ini, karena demi kemajuan sekolah kita, demi terciptanya suasana yang kondusif di SMA 1 Dowo ini dengan menerapkan budaya positif. Lebih lanjut nanti akan dijelaskan oleh teman kita, guru kita, guru hebat kita, di bagaimana mereka berbagi praktik baik mereka lewat destinasi budaya positif ini. Sekali lagi saya harapkan kepada Bapak Ibu guru agar semangat dan serius dalam mengikuti acara ini. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Jadi dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang sama-sama berbahagia, demikianlah pengantar dari
Unsur pimpinan yaitu Bapak Effendi Sarjana Sastra, dan kepada Bapak kami aturkan terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke acara yang ketiga, yaitu pemaparan tentang budaya positif oleh Bapak Kus Mulyadi selaku calon guru penggerak angkatan ke-9. Dan kepada Bapak disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih banyak kepada Bapak Unsur Pimpinan SMA Negeri 1 Pondok dan juga teman-teman guru yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan tentang implementasi budaya positif di SMA Negeri 1 Pondok. Ya baik, dalam pemaparan kami ini kami hanya sekedar menyampaikan diseminasi saja, ya, bukan berupa seminar ya. Saya langsung saja memaparkan tentang implementasi budaya positif di SMA Negeri 1 Pondok. Konsep utama modul budaya positif yaitu yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Terus yang ketiga, 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, ya mari kita bahas ya satu persatu. Pembelajaran dengan paradigma baru bertujuan melahirkan siswa yang memiliki karakter ya, profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga siswa bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Kemudian, disiplin positif tujuannya adalah menciptakan suasana merdeka baik itu guru maupun siswa dan mempunyai disiplin yang kuat. Kemudian menanamkan motivasi kepada semua warga sekolah terutama siswa. Selanjutnya dengan disiplin dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5 poin ya, yang perlu kita perhatikan di sini adalah yang pertama bertahan hidup, kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, terus yang keempat kebebasan, dan yang terakhir yang kelima adalah kesenangan. Kemudian disiplin positif tujuannya adalah dorongan yang timbul dalam diri dari orang lain secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan. Terus motivasi perilaku manusia ada beberapa ya, ada yang berupa ekstrinsik, ya, kemudian intrinsik ya, di luar diri manusia dan di dalam diri manusia. Yang secara ekstrinsik itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian yang kedua, murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Ini biasanya motivasi secara ekstrinsik. Kemudian yang selanjutnya mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Kemudian murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan hadiah. Ini juga bagian dari motivasi ekstrinsik. Kemudian yang berkaitan dengan motivasi intrinsik, ya, yang pertama itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kemudian murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Kemudian yang jadi pertanyaannya, kenapa perlu motivasi? Apa yang perlu dimotivasi? Yang dimotivasi adalah
kedisiplinan. Ada dua konsep mendisiplinkan siswa, ya. Kemudian yang pertama konsep disiplin dengan identitas gagal. Terus yang kedua konsep disiplin dengan identitas sukses. Ya, selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, kami di sini membagi dua ya. Ada secara hukuman dan penghargaan. Ya. Yang menjadi hukuman itu adalah yang pertama menyakitkan. Ini akan muncul di perasaan peserta, ya, menyakitkan. Ya. Kemudian akan merasa juga tidak nyaman. Yang kedua, yang ketiga murid selalu ya ada perasaan takut. Kemudian yang selanjutnya adalah memaksa, ada sifat pemaksaan. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Terus yang terakhir murid jadi rendah diri. Ini dampak dari hukuman. Kemudian yang kedua adalah penghargaan. Penghargaan ini sifatnya sementara ya, tidak efektif. Kemudian merusak hubungan. Selanjutnya mematikan kreativitas ya bagi peserta didik. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Kemudian yang terakhir itu adalah merampas hak menghargai dirinya. Jadi ini adalah bentuk penghargaan. Jadi hukuman dengan penghargaan ini sebenarnya tidak bisa dilakukan oleh guru di sekolah karena ini berdampak negatif bagi peserta didik. Selanjutnya ada konsep disiplin ya, identitas sukses. Ya, dari sini kami bagi dua, ada konsekuensi, ada restitusi. Ya, konsekuensi itu, ya, yang pertama itu penguatan jangka pendek. Ya. Kemudian perlu monitori berkelanjutan, stimulus respon, kemudian murid menghormati peraturan, kemudian yang terakhir kehilangan waktu untuk melindungi kesalahan. Kemudian sebagai restitusinya adalah bertanggung jawab. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga menghormati dirinya dan orang lain. Terus yang keempat teori kontrol. Dan yang terakhir itu adalah semangat memperbaiki kesalahan. Nah, perbedaan. Nah, ini yang menjadi perbedaannya. Perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukumannya, hukuman hanya sifatnya sementara. Kemudian juga guru marah siswa jadi takut. Ya, siswanya jadi takut. Ketika guru yang marah, otomatis siswa itu akan merasa ketakutan. Kemudian konsekuensi bertahan lama, ya ini sifatnya bertahan lama. Kemudian guru tegas, siswa menghormati peraturan. Ini ya, jadi efek dari konsekuensi. Kemudian untuk restitusinya, ya, untuk restitusinya adalah menanyakan keyakinan membantu, ya, menanyakan keyakinan membantu menyelesaikan masalah. Kemudian guru terbuka, ya, terbuka siswa menghargai dirinya dan orang lain. Ini sifatnya ya lebih efektif ya kita terapkan di sekolah adalah dengan cara restitusi ya. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan. Siswa juga akan merasa lebih percaya diri ya ketika ya mereka ya, mendapatkan solusi ya dalam pemecahan masalah. Ya, posisi kontrol. Ya, posisi kontrol ada 5. Ya, yang pertama penghukum. Yang kedua pembuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga teman. Yang keempat pemantau dan yang kelima adalah manajer. Ya, jadi Bapak dan Ibu ya kelima ya, contoh penerapan posisi kontrol itu ya. Nah, ini bisa kita ya terapkan.
Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol, contoh penyelesaian kasus. Siswa tidak memakai seragam sekolah. Ini, ya. Jika ada siswa yang tidak memakai seragam sekolah, ya, penghukumnya patuhi aturan sekolah, lalu berdiri angkat kaki di barisan selama 30 menit. Kira-kira sepakat nggak dengan hukuman ini? Tidak. Iya. Jadi tentu ya, tidak ada efeknya ya, tidak ada hubungan atau keterkaitan dengan patuhi aturan sekolah lalu berdiri angkat kaki di sekolah ya, barisan selama 30 menit gara-gara tidak memakai seragam sekolah. Kemudian membuat orang merasa bersalah ya. Berapa kali Pak Guru menasihati kamu, saya kecewa sama kamu. Berarti ya, ini sebagai bentuk ya pembuat merasa bersalah ya terhadap siswa tersebut. Selanjutnya ya sebagai teman ya, kita harus ya menyampaikan juga, ayo yang tertib, buat apa ya, buat Pak Guru ini bangga ya kali ini, tidak apa-apa, kamu salah ya. Berarti semua orang juga pernah merasa bersalah ya. Tidak boleh kita ya menekan kepada peserta didik karena kesalahannya ya, supaya kita menstabilkan dulu ya kesalahan mereka ya. Baru kita ya lanjut pemantauan ya. Nah, ini kita harus juga melihat ya seperti apa kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik ya. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Ini sebagai ya pemantau, kemudian sebagai manajer atau ya pemimpin ya. Kemudian apakah kamu tahu kesalahan kamu hari ini? Kita harus menanyakan kira-kira apa yang kamu lakukan dalam memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi kita harus tanya dulu masalahnya, jangan langsung memberikan berupa hukuman ya pada anak. Ini perlu dihindari ya Bapak dan Ibu. Jadi kita harus tanya dulu apa masalahnya, baru kita memberikan solusi. Ini tugasnya sebagai manajer. Kemudian selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ini keyakinan. Kita harus membangun budaya-budaya yang positif ya di kelas kita dengan keyakinan terhadap peserta didik. Mengapa keyakinan kelas? Ini yang jadi pertanyaannya. Mengapa tidak peraturan kelas? Ya, mengapa tidak peraturan kelas? Kenapa kita tidak peraturan kelas? Kemudian selanjutnya adalah seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini ya atau begitu. Kemudian pada keyakinan kelas ada nilai-nilai kebajikan yang dijadikan sebagaimana ya keyakinan ya untuk memunculkan motivasi seseorang melakukan sesuatu. Peraturan kelas dan keyakinan kelas. Peraturan kelas adalah kembalikan barang ke tempatnya. Ini sebagai peraturan kelas ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum ya pembelajaran dimulai. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran ya. Ini budaya antre ya. Kemudian dilarang merokok, gunakan masker, berjalan di kelas dan koridor. Keyakinannya, ini sebagai keyakinan yang muncul ya pada karakter ya atau peserta didik tersebut. Kembalikan barang ke tempatnya itu ya. Keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai adalah menghormati orang lain dan komitmen dengan waktu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, artinya keyakinan kelas adalah keamanan dan saling menghormati. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ini
keyakinan kelasnya adalah menjaga kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan berempati. Kemudian dilarang merokok. Ini adalah menuntut siswa itu supaya menjaga kesehatan, menghormati orang lain. Ya, karena asap rokok juga bisa mengganggu ya orang-orang di sekitarnya. Ini juga kita harus ya menerapkan ya keyakinan kelas. Ya. Dan kemudian ya, gunakan masker. Ya. Ini ya, apabila dalam keadaan seperti ya flu kemarin yang pandemi ya perlu juga kita ingatkan ya untuk memakai masker ya, demi menjaga kesehatan dan keamanan ya terutama bagi orang di sekitar. Kemudian berjalan di kelas dan koridornya ya adalah keamanan dan keselamatan. Jadi inilah ya peraturan yang kami buat di kelas ya dan seluruh siswa di SMA Negeri 1 Dongo ini supaya menaati ya aturan-aturan tersebut yang menjadi kesepakatan ya kemudian dan keyakinan yang muncul ya pada peserta didik. Selanjutnya ya keyakinan kelas ya di sini ada beberapa ya yang menjadi kesepakatan ya siswa ya di SMA Negeri 1 Dongo, yaitu yang pertama saling membantu ya. Kemudian jujur dan dapat dipercaya. Selanjutnya peduli ya. Saling menyayangi, sopan dan santun, ibadah tepat waktu, disiplin dan tepat waktu, menghargai guru dan teman. Kemudian yang terakhir itu menjaga kebersihan ya, baik kebersihan lingkungan ya dan maupun ya, kebersihan dirinya. Ya, kemudian lanjut, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Jadi dari pertanyaan itu ada 5 poin ya. Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua berupa pernyataan universal. Kemudian yang ketiga dibuat dalam bentuk positif. Kemudian yang keempat sesuai dengan kondisi kelas. Ya. Yang terakhir, yang kelima semua warga kelas dilibatkan. Ya. Jadi harus kita libatkan dalam pembentukan keyakinan kelas. Lanjut. Kemudian segitiga restitusi. Ya. Jadi di dalam penerapan segitiga restitusi ini ada 3 ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Caranya adalah menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, ini pernyataan dalam menstabilkan identitas ya peserta didik. Kemudian apa alasan kamu melakukan hal itu? Sebagai pertanyaannya, validasi tindakan. Ya. Terus menanyakan keyakinan. Rencana apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Kemudian segitiga restitusi ini ya. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini adalah 3 poin ya dalam restitusi. Kemudian praktik segitiga restitusi. Ini aksi nyata ya. Refleksi siswa dengan segitiga restitusi. Ya, jadi ini kita langsung saja ya berdiskusi ya. Begini Pak Kus, selaku calon guru penggerak, saya hanya
melihat sedikit bagaimana penerapan siapa disebut tadi ya, pembelajaran diferensiasi. Iya, saya ingin penjelasan lebih konkret terkait dengan bagaimana aplikasi di kelas tentang pembelajaran diferensiasi. Itu aja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak ya pertanyaan dari Pak Effendi. Jadi ingin kita sampaikan yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi di kelas tentang sesuai dengan juga topik tadi itu menerapkan budaya positif ya di lingkungan kelas dan sekolah kita. Jadi di dalam kelas ini ya kita perlu juga melihat ya keadaan kelas kita ya, dengan cara memantau ya, karena setiap anak itu pasti beda-beda karakter. Setiap anak itu pasti berbeda karakter. Jadi karakter anak-anak itu ada yang tingkat pemahamannya lebih cepat ya menanggapi materi, ada juga yang lambat. Jadi inilah kita sesuaikan juga dengan materi yang kita sampaikan ya. Jadi kita sesuaikan ya dengan materi ya pada siswa ya, dengan tingkatan kemampuan kita. Jadi di dalam penerapannya di sekolah ini ya guru harus ya melakukan wawancara dengan siswa. Ini cara-caranya ya, supaya kita bisa mengetahui secara langsung ya tingkat kemampuan anak-anak itu. Kemudian ya melakukan wawancara ya. Ya, di situ kita bisa tahu langsung ya kemampuan anak-anak ya, dalam memaparkan ya materi-materi yang pernah kita ajar. Kemudian kita harus juga melakukan ya pemetaan ya, pemetaan terhadap peserta didik. Kemudian kita sesuaikan juga ya materi-materi yang kita sampaikan itu ya sesuai juga dengan daya kemampuan mereka. Jadi kita tidak boleh memberikan sebuah materi pembelajaran itu sama dengan peserta-peserta yang lain. Ini sebagai tata cara yang perlu kita juga terapkan ya tentang berdiferensiasi. Kemudian kita ya harus ya berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, menanyakan apa kekurangan dari siswa tersebut. Ya, ini kita harus supaya kita gampang mengetahui ya dan melakukan pemetaan. Ya, ini lewat berbagi ya kita akan dapat ya mengetahui tentang karakter peserta didik. Jadi tidak selamanya hanya guru BK saja yang tahu tentang wataknya siswa, tetapi setiap guru-guru yang masuk mengajar di kelas tersebut yang harus mengetahui juga tentang watak dan karakter anak tersebut. Mungkin itu saja. Mungkin ada tanggapan balik dari Pak Effendi. Cukup. Ya, baik. Ya. Kita kembali dulu dari moderator. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Mungkin ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pertanyaan ini, saya yang pertama adalah menyampaikan apresiasi kepada Kulikus Mulyadin yang sudah melakukan pemaparan materi tentang implementasi budaya positif di SMA Negeri 1 Donggol. Tentu saja ini adalah sebuah metode atau sebuah cara yang ingin diterapkan di SMA Negeri 1 Donggol supaya nantinya itu memiliki relasi ya di dalam membangun visi SMA Negeri 1 Donggol yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, mandiri dan kompetitif.
Nah, kita tahu di sekolah ini dalam mendukung visi dan misi itu ada beberapa gerakan yang sudah digelorakan bersama oleh kepala sekolah dan siswa dan semua warga sekolah. Yang pertama itu ada namanya gerakan 5S, ada gerakan SNS, ada gerakan literasi, ada gerakan jamu jati kendi, ada gerakan utama, ada gerakan lihat tas, ada gerakan Indonesia Jadaku, ada gerakan nawa politik, dan ada gerakan tari Banda. Dan ini adalah merupakan sebuah indikator dalam mendapatkan visi dan misi Semangat Desa. Tapi ada satu yang mengganjal dalam pikiran saya ketika ada aturan yang sudah ditetapkan bersama di sekolah ini yang dilanggar oleh siswa. Tetapi ada sebagian daripada warga sekolah, terutama kepala sekolah dalam hal ini, yaitu barangkali mungkin dia belum mendapatkan menyentuh tentang materi yang dipaparkan tentang segitiga distribusi. Karena kita tahu yang sebagaimana yang kita dengar pada satu upacara itu, kalau misalnya ada anak-anak yang melakukan pelanggaran aturan yang ada di sekolah, dia menyediakan karung, ya, menyediakan 2 buah karung untuk dilakukan sebagai bentuk hukuman kepada anak-anak, di mana anak-anak ini memungut semua dedaunan itu yang berada di bawah pohon, kemudian mengumpulkan di sebuah tempat kalau dia melanggar peraturan. Rasa-rasanya ini menurut saya kalau dipraktekkan, kalau menggunakan segitiga restitusi tidak sesuai Pak Benny, Pak Kusmuledi. Kenapa? Karena tidak selaras, ya, tidak selaras dengan apa yang menjadi pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sebagai seorang CGP, ya, Bapak sebagai seorang CGP, bagaimana memberikan pemahaman kepada pimpinan kita terkait dengan langkah yang dilakukan dalam memberikan punishment atau memberikan hukuman kepada peserta didik yang tidak sesuai dengan segitiga restitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih banyak juga apa yang disampaikan oleh Pak Tardi. Jadi sebenarnya di sekolah kita ini sudah luar biasa ya, karena ada penerapan 9 gerakan di SMA Negeri 1 Domboy. Sesuai juga yang dipaparkan tadi itu mengenai hukuman ya, itu sudah jelas menjadi hukuman yang diterapkan oleh sekolah kita yang berkaitan dengan ketika mereka terlambat datang ke sekolah, mereka menyediakan karung ya untuk memungut sampah. Sebenarnya itu tidak bisa dibenarkan karena memberikan hukuman itu ya seperti yang dijelaskan tadi itu ya, hukumannya itu sifatnya sementara ya. Guru memberikan hukuman pada siswa dengan memungut sampah ya, diisi di dalam karung ya, itu akan memunculkan perasaan dalam siswa ya, dan tidak bisa merubah sikapnya seperti itu ya. Yang hanya muncul itu adalah rasa takut ya. Ya, ini ya, rasa takut saja ya. Jadi ketika disuruh memungut sampah, otomatis anak-anak itu tidak bisa melakukan kegiatan belajar dengan efektif ya, karena waktunya dihabiskan untuk mencari sampah. Tetapi kalau membersihkan sampah ya, membersihkan halaman sekolah dengan memungut sampah, itu memang ada program lain yang kita terapkan ya di sekolah kita ini ya, seperti yang diistilahkan SNS ya, semenit pungut sampah. Itu sudah menjadi budaya positif ya yang diterapkan. Tetapi jangan memberikan hukuman ya dengan mengumpulkan sampah dengan 2 karung tadi. Itu juga anak-anak akan bertanya ya, ini kurang efektif ya, karena ini menyangkut dengan hukuman. Restitusinya bagaimana? Bukan, saya tidak mau mengistilahkan itu cuma ada punishment ya. Karena itu sudah salah. Bagaimana restitusinya? Ketika siswa terlambat, kemudian kita sudah mulai upacara. Bagaimana caranya? Iya. Apa yang harus dilakukan? Baik, iya.
Jadi ya untuk restitusinya ya. Jadi sebelum kita ya memanggil anak-anak tersebut ya yang melakukan kesalahan tersebut ya, kita harus berikan juga kesempatan anak itu terlibat dalam kegiatan upacara. Ya. Kita berikan ya kesempatan setelah selesai mereka bisa dipanggil ya ke tempat yang sudah disiapkan ya, supaya anak-anak ini kita harus merahasiakan identitasnya ya, jangan sampai juga dia menimbulkan rasa kurang enak dengan teman-teman yang lain. Ini kita harus tanyakan ya. Jadi setelah kita menanyakan tentang permasalahan kenapa anak itu selalu terlambat ya, atau mungkin terlambat pada waktu upacara bendera ya. Jadi mungkin ada sebab-sebab khusus ya yang anak ini ingin disampaikan, tetapi kita langsung memberikan hukuman, anak-anak itu akan merasa kecewa karena belum menyampaikan ya perasaannya ya, ataupun segala tindakan yang membuat mereka itu terlambat datang sekolah. Mungkin ada hal-hal yang sangat penting ya mereka, dan bukan juga unsur kesengajaan. Ini kita harus juga lebih bijaksana ya melihat keadaan siswa. Jadi restitusinya adalah kita harus memanggil anak tersebut ya, dan memanggil ya, dan menyediakan tempat-tempat yang khusus ya, supaya kita menanyakan permasalahannya, kemudian membuat juga mereka paham dengan keyakinan kita di sekolah kita ya. Dari keyakinan kelas tadi itu kita bawa ke lingkungan umum ya, lingkungan sekolah supaya ya lebih luas ya, bukan hanya juga di dalam kelas, tetapi ketika mereka berada di lingkungan sekolah secara itu mereka harus mematuhi aturan yang sudah disepakati. Ya, saya rasa kalau kita melakukan dengan cara yang baik, insya Allah anak-anak itu akan selalu berpikiran yang positif ya, dan akan memahami juga ya yang menjadi kebutuhan mereka sendiri. Ya, kalau mereka sering terlambat, otomatis yang mereka sendiri yang merugikan begitu ya. Nah, mereka akan menghargai ya dirinya sendiri. Mungkin itu saja. Saya kembali ke Bagaimana dengan Bapak penanya bisa menerima? Ya. Ya, demikianlah paparan materi yang disampaikan oleh Bapak Kusumedi terkait dari beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Guru, dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat, dan kepada Bapak kami ucapkan terima kasih.